transportasi laut itu tidak hanya sebatas bagaimana konektivitas antara daratan ke kepulauan. Tidak hanya dari wilayah A ke wilayah B, tapi di sisi lain transportasi laut itu bisa berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi, bisa berdampak terhadap bagaimana bisa menambah kesejahteraan masyarakat melalui kesehatan seperti itu. Ini yang terpenting karena kebutuhan mendasar dari masyarakat sebenarnya itu adalah bagaimana bisa menjaga kesehatan seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Empower kembali lagi di podcast Suara Rakyat, dan kali ini saya Yuri Sabrina bersama dengan salah satu anggota DPRD Jawa Timur Komisi D, yaitu Bapak Nurul Huda. Dan di podcast Suara Rakyat sesi kali ini, episode kali ini kita akan membahas tentang transportasi laut. Wah, jadi kunci pemerataan pembangunan. Bakal ngebahas apa aja? Kita akan bahas nanti, tapi kita kenalan dulu sama beliau. Selamat pagi. Selamat pagi, Mbak Yuri. Selamat datang di podcast Suara Rakyat. Ya, alhamdulillah ini saya pertama kali datang ke M Radio dan terima kasih atas penyambutan yang sangat luar biasa kepada kami. Seneng ya Pak ya? Alhamdulillah ya. Bisa berbagi sama Empower ya. Bisa berbagi informasi, bisa berbagi edukasi kepada teman-teman yang hari ini belum tahu seperti apa trans laut yang ada di Jawa Timur ini, seperti itu Mbak Yuris. Yes. Ya. Dan Empower, karena kita akan bahas tentang transportasi laut ya, tapi bukan cuma kapal ya. Transportasi laut itu nggak hanya tentang kapal, tapi juga konektivitas, ekonomi daerah, dan juga keadilan pembangunan. Karena ternyata kita tahu ya Pak ya, di wilayah Jawa Timur itu, terutama kepulauan nih, banyak yang belum tersentuh pembangunan maksimal karena akses laut yang minim banget. Dan bareng Pak Huda, yaitu anggota Komisi DPRD Jawa Timur, kita akan bedah bagaimana transportasi laut bisa jadi kunci pemerataan pembangunan di Jawa Timur. Nah, di segmen yang pertama nih Pak Huda, kita akan tanya-tanya dulu nih, kenapa sih transportasi laut itu krusial gitu? Mungkin bisa dijelaskan ke Empower ya, kenapa penting banget transportasi laut ini untuk Jawa Timur? Sedikit mungkin saya jelaskan kepada teman-teman. Saya sebut Empower ya. Empower ya, ngikuti Mbak Yurisnya seperti itu. Hari ini memang pemerintah Provinsi Jawa Timur lagi mempunyai visi bahwa Jawa Timur ini menjadi gerbang baru Nusantara seperti itu. Karena apa? Konektivitas antar wilayah seperti Kalimantan, untuk aksesnya selalu melalui Jawa Timur itu secara ekonomi. Akan tapi ketika kita melihat secara kepulauan, Jawa Timur ini memiliki banyak pulau terdalam. Seperti halnya kita lihat di Madura, di Bawean, seperti itu. Itu butuh sekali trans laut yang memang untuk mengakses pertumbuhan ekonomi itu butuh sekali trans laut seperti itu, Mbak. Kita lihat hari ini bagaimana di Kepulauan Madura yang paling ujung itu ada Sapudi, ada Sapeken, ada Kangian dan lain sebagainya. Itu sangat membutuhkan sekali konektivitas untuk peningkatan ekonomi yang ada di pulau tersebut. Sehingga kami dari Komisi D selalu mendorong pemerintah bagaimana Provinsi Jawa Timur itu memiliki transportasi laut. Hari ini mungkin sebatas pengetahuan saja kepada teman-teman Empower bahwa kemarin tanggal 23 Juli Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur sudah meluncing akses dari Banyuwangi melalui pelabuhan BUM terus ke Denpasar. Ini bukti bahwasanya pemerintah Provinsi Jawa Timur sangat getol sekali untuk mendukung trans laut demi mensukseskan apa yang menjadi program-program baik dari pemerintah pusat dan pemerintah provinsi supaya akses dari trans laut ini bisa sesuai dengan apa yang diinginkan oleh masyarakat luas seperti itu, Mbak. Oke. Nah, kalau ngomongin soal tantangan yang terbesar nih yang Pak Huda lihat di dalam konektivitas laut antar pulau ini apa? Di Jawa Timur ya. Memang tantangan terbesar itu hari ini memang ketika kita melihat kepulauan terdalam seperti Sapeken
itu memang membutuhkan sekali apa namanya transportasi laut yang memang hari ini sangat kurang. Karena tantangan terbesar itu selain dari sektor ekonomi, dari sektor kesehatan juga, Pak. Karena kita lihat ketika mungkin kita lihat apa namanya di kepulauan-kepulauan terdalam seperti Sapeken, seperti Sapudi, ketika sakit, hari ini pemerintah Provinsi Jawa Timur hanya ada program itu rumah sakit apung. Itu pun tidak apa namanya tidak standby di pulau-pulau tertentu, akan tapi 3 bulan mungkin di pulau ini, 3 bulan di pulau ini. Ketika mungkin ada masyarakat mengalami apa namanya kesehatannya bermasalah, itu harus menempuh eh, jarak sekitar 9 sampai 12 jam seperti itu. Dan kebetulan beberapa bulan yang lalu saya sempat juga apa namanya kunjungan ke beberapa pulau di Madura, itu sangat sangat menyedihkan memang ketika melihat dari apa namanya fasilitas-fasilitas kesehatan. Itu memang butuh sekali konektivitas seperti kapal cepat, ambulan laut dan lain sebagainya untuk membantu masyarakat ketika mungkin ada rujukan dari puskesmas setempat ke dari puskesmas setempat ke daerah Banyuwangi dan lain sebagainya. Karena masyarakat di kepulauan terdalam di Madura itu lebih dekat mengakses ke daerah Situbondo, daerah Banyuwangi, bahkan Bali seperti itu. Karena memang gelombang untuk menuju ke sana itu lebih 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 apa namanya lebih baik daripada langsung menuju ke Sumeneb seperti itu, Mbak. Oke. Iya. Nah, kalau tadi Pak Huda bilang kan mereka itu standby-nya 3 bulan sekali terus berpindah ya. Iya. Berarti harusnya setiap apa Pak? Setiap hari ada, nggak berpindah atau setiap pulau ada satu-satu gitu untuk Karena memang seperti ini, Mbak. Kita ini kan tantangan terbesar kita ini kan berkaitan dengan anggaran kan begitu. Ketika mungkin kita meletakkan rumah sakit apung itu berapa harus menyiapkan dokter, harus menyiapkan alat-alat kesehatan yang canggih dan lain sebagainya. Sebenarnya solusi terbaik itu bagaimana pemerintah Provinsi Jawa Timur, kami selalu mendorong supaya di kepulauan-kepulauan terdalam itu menyiapkan ambulan laut saja, speedboat yang berupa ambulan laut, supaya akses menuju ke daratan itu bisa ditempuh 4 sampai 5 jam. Karena hari ini ketika kita menggunakan kapal perintis, Mbak, yang notabene itu kecepatannya hanya 15 sampai 20 km per jam, itu harus memakan 9 sampai 12 jam seperti itu. Maka kebanyakan dari pulau-pulau terdalam itu meninggal di tengah laut, melahirkan di tengah laut seperti itu. Itu fakta. Karena waktu itu apa namanya beberapa bulan memang saya sengaja yang pertama kunjungan melihat situasi pelabuhan yang ada di Sapeken, silaturahim ke beberapa tokoh apa yang menjadi kendala. Memang kebutuhannya kesehatan di sana. Sehingga saya selalu menyuarakan bagaimana pemerintah Provinsi Jawa Timur itu menyiapkan, kalau memang belum siap apa namanya menstandbykan rumah sakit apung, setidaknya ada ambulan laut di setiap pulau yang ada di Madura seperti itu. berarti paling tidak ada beberapa speedboat di setiap pulau ya. Iya. Kalau misalkan belum bisa menyediakan rumah sakit Betul, apung iya. ya, di mana rumah sakit apung itu setiap 3 bulan sekali berpindah ya Pak ya. Berpindah tidak hanya di Madura itu, tapi berpindah ke pulau-pulau yang ada di Indonesia, Kalimantan, Sumatera, Sulawesi, itu berpindah-pindah. Itu kan memang salah satu program pemerintah pusat, rumah sakit apung itu untuk mengelilingi kepulauan-kepulauan yang ada di Indonesia, tidak hanya di Madura seperti itu. Kalau boleh tahu Pak, jumlah rumah sakit apung yang mereka masih aktif untuk beredar di sekitar pulau-pulau tersebut itu ada berapa sih kita punya? Sepengetahuan saya, mungkin nanti bisa dikoreksi, ada sekitar hanya satu saja, Pak, yang kemana? Yang 3 bulan sekali itu yang ada yang datang ke kepulauan-kepulauan di Sumeneb itu. Tapi saya tidak tahu ya kalau kapal-kapal apung mungkin di pulau-pulau ini saya tahu. Yang informasi yang saya dapatkan dari teman-teman dari kepulauan itu hanya itu saja yang 3 bulan sekali datang. Setelah itu nanti ada program semisal
apa istilahnya, operasi mata, operasi katarak dan lain sebagainya seperti itu. Berarti sejauh ini yang Pak Mm. Huda ketahui hanya satu Iya, rumah sakit apung iya. yang aktif Yang ya. aktif ya. Berarti memang selain speedboat harus ditambah lagi tuh unit rumah Ya. sakit apung ya Pak ya. Karena apa namanya, kalau saya lihat keterbatasan anggaran mungkin itu sangat berat. Itu cukup, saya selalu mendorong bagaimana ada apa istilahnya ambulan laut itu yang selalu standby, karena kita tidak tahu kan orang sakit itu kan tidak apa namanya, tidak ada jadwalnya seperti itu kan. Betul. Tidak ada jadwal, sehingga di setiap puskesmas di kepulauan itu bisa mengakses apa namanya, ambulan laut, sehingga bisa langsung mengantarkan pasien-pasien rujukan ke rumah sakit itu. Di sisi lain apa namanya, dari sisi ekonomi mungkin ya, dari sisi ekonomi harga-harga apa namanya, kebutuhan pokok 2 kali lipat lebih mahal daripada apa namanya, harga-harga pokok di daratan seperti itu. Karena di sana itu hari ini kapal perintis itu hanya selisih 2 hari, Mak. Mungkin hari ini ada, besoknya tidak ada, besoknya ada lagi seperti itu. Tidak setiap hari ada jadwal untuk menuju ke kepulauan-kepulauan. Kalau dilihat dari jumlah penduduk di sana, di kepulauan yang ada di Sumeneb itu ada sekitar 180.000 penduduk yang ada di kepulauan yang ada di Sumeneb itu. Sehingga memang layak untuk bisa difasilitasi seperti translaut, seperti ambulan ambulan laut dan lain sebagainya, sehingga bisa sangat membantu kebutuhan-kebutuhan yang ada di masyarakat kepulauan terdalam yang ada di Madura seperti itu, Mbak. Berarti dengan banyaknya jumlah penduduk yang ada di pulau-pulau kecil yang ada di Sumeneb itu Pak ya, itu dipastikan butuh konektivitas yang bagus ya, mulai dari kesehatan ya, lalu kebutuhan pokok juga ya Pak ya, lalu apalagi pendidikan juga pendidikan mungkin. ya, karena apa namanya, banyak sekali teman-teman yang kalau di sana secara pendidikan lengkap sudah, dari mulai dari SD, SMP sampai SMA ada semua, tapi perguruan tinggi masih menyeberang, ada yang kebanyakan mungkin ada yang di Malang, Jogja, terus ada yang di Bali seperti itu. Sehingga dari sisi apa namanya, dari sisi pendidikan saya kira sudah memenuhi, cuman kadang guru-gurunya itu harus melalui akses dari daratan untuk menuju ke kepulauan itu melalui kapal-kapal perintis seperti itu. Kalau kan di sana kan ada 2, Pak. Ada kapal perintis, ada kapal ekspres. Kalau kapal perintis itu memang murah. Tarifnya sekitar 20 sampai 50 ribu. Tapi kalau kapal ekspres yang kapal cepat itu bisa 200 sampai 500 ribu. Selisihnya sekitar 3 sampai 4 jam lebih cepatnya. Seperti itu. Oke, baik. Empower, kalau kita dengar tadi dari Pak Huda ya, segitu banyaknya penduduk di Sumeneb Madura ya, dan diperlukan banyak sekali bantuan transportasi laut ya, seperti ambulans laut, rumah sakit apung, kapal perintis ya, dan lain-lain sebagainya untuk menunjang keberlangsungan hidup para penduduk yang ada di Sumeneb. Itu sungguh sangat amat bikin saya sedih. Ya harus bersyukur gitu kan, sebenarnya kita, Pak. Harus bersyukur sudah berada di daratan ketimbang kita dibandingkan dengan masyarakat yang ada di kepulauan. Walaupun mereka banyak sih orang kaya di sana, tapi ya mereka tidak bisa apa namanya melakukan sesuatu yang lebih dibandingkan dengan kita yang ada di daratan seperti itu. Harus banyak bersyukur sebenarnya dibandingkan kita yang ada di daratan, yang apa-apa ada, rumah sakit dekat, mau kemana-mana bisa seperti itu. Baik, Empower jangan kemana-mana, kita akan kembali ke segmen yang kedua, masih tetap di podcast Suara Rakyat. Kembali lagi di podcast Suara Rakyat. Kali ini segmen 2, saya akan membahas kira-kira apa saja sih yang sudah dilakukan oleh pemerintah daerah Jawa Timur ya terkait dengan transportasi laut yang banyak
dibutuhkan apalagi untuk daerah-daerah kepulauan yang terpencil ya Pak Iya, ya. Nah, kalau tadi Pak Huda cerita bahwa dari 180.000 penduduk itu mereka membutuhkan banyak sekali transportasi laut. Nah, sejauh ini apa yang sudah dilakukan pemerintah atau yang sudah dikerjakan Ya. untuk kelautan kita, Mas? Kemarin itu ada ada seremonial yang dilakukan oleh pemerintah Provinsi Jawa Timur berkaitan dengan akses kesehatan yang akan dilaksanakan di pulau-pulau terpencil di Madura seperti itu. Kami terutama kami yang berada di Dapil Madura itu sebenarnya saya sangat menyayangkan dan tidak setuju sekali dengan agenda-agenda yang dilakukan itu. Kenapa? Karena itu sebatas seremonial saja. Yang dibutuhkan masyarakat hari ini kan sesuatu aksi nyata, bentuk perhatian dari pemerintah, supaya apa? Supaya ada perhatian khusus terhadap pulau-pulau yang ada di Madura khususnya. Karena mereka ketika mungkin komunikasi dengan kita, ketika mungkin kita berkoordinasi dengan masyarakat kepulauan yang ada di Madura, mereka selalu menyampaikan, kami ini bagian dari Provinsi Jawa Timur, seperti itu. Kami ini bagian dari pemerintah Provinsi Jawa Timur, sehingga butuh kami tidak hanya dibutuhkan ketika ada kontestasi pemilu, ada kontestasi politik, kami tidak hanya dibutuhkan suara-suara kami akan, tapi kebutuhan kami harus difasilitasi oleh pemerintah Provinsi Jawa Timur. Dan kami sebagai anggota DPRD yang notabene selalu menerima aspirasi-aspirasi dari masyarakat, khususnya dari masyarakat kepulauan, selalu mendorong pemerintah untuk bagaimana memfasilitasi kebutuhan-kebutuhan yang kebutuhan mendasar sebenarnya, kebutuhan mendasar dari masyarakat kepulauan yang ada di Kepulauan Madura, khususnya berkaitan dari teras laut, karena ini sangat mendasar sekali kebutuhan-kebutuhan masyarakat berkaitan dengan ekonomi, berkaitan dengan kesehatan seperti itu. Dan terakhir kemarin saya juga berkoordinasi dengan Kadinkes menyampaikan semua apa yang menjadi permasalahan-permasalahan yang ada di kepulauan, terutama berkaitan dengan kesehatan, karena ini kebutuhan mendasar dari masyarakat yang wajib hukumnya negara itu hadir ketika mungkin masyarakat itu membutuhkan berkaitan dengan kesehatan, mau masyarakat kepulauan, mau masyarakat daratan, dan lain sebagainya. Secara undang-undang dasar pemerintah harus hadir untuk memfasilitasi kebutuhan mendasar dari masyarakat tersebut berkaitan dengan kesehatan. Saya kemarin juga mendorong pemerintah provinsi melalui dinas kesehatan supaya fasilitas-fasilitas yang dibutuhkan oleh masyarakat kepulauan itu, kalau memang hari ini tidak bisa tidak bisa memfasilitasi berkaitan dengan ambulan laut, setidaknya fasilitas-fasilitas di puskesmas setempat harus ditambah seperti itu, berkaitan mungkin dengan alat-alat yang berhubungan dengan bagaimana menambah fasilitas di puskesmas tersebut. Karena hari ini memang sangat miris sekali. Kalau di Kangian mungkin sudah ada rumah sakit, tapi kalau pulau-pulau kecil itu seperti Sabakan dan lain sebagainya, itu masih minim sekali fasilitas-fasilitas itu. Dan tentunya pemerintah Provinsi Jawa Timur wajib memfasilitasi itu untuk membantu untuk mengurangi rujukan-rujukan ke luar pulau. Karena ketika sudah ada rujukan-rujukan dari pulau ke daratan itu, potensi-potensi yang mungkin tidak kita inginkan itu besar seperti itu, Pak. Karena yang digunakan itu hari ini saya ada videonya itu. Kapalnya itu bukan, kalau kapal perintis itu kan ada waktunya, Mbak. Jam 3. Jadwalnya. Kalau orang sakit itu kan tidak ada jadwalnya. Betul. Kalau harus dirujuk itu kan tidak ada jadwalnya. Ya, apalagi kalau sudah kritis ya, Pak. Betul. Mau tidak mau ya harus diberangkatkan, walaupun pakai kapal perahu itu. Jadi kemarin itu ada dua sih, ada dari Mandangin Sampang itu,
terus ada yang dari Sumeneb, itu menggunakan kapal nelayan itu, kapal klotok itu, yang mbaknya mungkin bisa lihat sendiri seperti apa kecepatannya itu. Kalau umpamanya dari Kangian pakai kapal perintis saja, dari Sepakan ke Kalianget Sumeneb kalau pakai kapal perintis saja 12 jam. Bagaimana bayangkan kalau pakai kapal klotok itu? Jadi ya dibayangkan sendiri seperti apa. Itu pakai infusnya masih menekat, ditaruh di apa namanya, di kapal nelayan itu, dan anginnya sangat kencang, tidak ada apa namanya, tidak ada penutupnya. Ini sangat miris sekali. Ini bagian dari Provinsi Jawa Timur, dan saya selalu kritis sekali berkaitan dengan kebutuhan mendasar dari masyarakat, terutama berkaitan dengan kesehatan. Walaupun mungkin apa namanya, di komisi saya tidak bermitra kerja dengan dinas kesehatan, tapi dari sisi transnya, dari sisi penghubungnya, konektivitas antara kepulauan dengan daratan itu menjadi wewenang saya sebagai Komisi D untuk mendorong Dinas Perhubungan supaya bisa lebih lebih memfasilitasi, lebih memberikan fasilitas terhadap masyarakat kepulauan. Karena saya kemarin juga saya sempat menyampaikan juga kepada Dinas Perhubungan, dan beliau menyampaikan ada tambahan anggaran untuk untuk memfasilitasi, memperbaiki pelabuhan, merevitalisasi armada kapal dan lain sebagainya. Ini sesuatu yang positif sebenarnya yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan untuk bisa menambah fasilitas, membantu terhadap fasilitas-fasilitas yang ada di pelabuhan, tentunya juga di armada kapal, untuk bisa lebih baik daripada sebelumnya, seperti itu, Mbak. Oke, ini menarik ya, Pak Huda. Kalau saya boleh diceritain, saya tertarik sama cerita soal KMP Tunu Pratama Jaya. Kira-kira bisa cerita nggak, Pak Huda, soal KMP Tunu Pratama Jaya ini, dan kira-kira dari insiden itu apa pelajaran yang bisa diambil, Pak? Ya, kemarin juga saya melihat dari ketika sudah ada kejadian sampai mengakibatkan banyak korban di situ ya, banyak korban, sehingga kami dari Komisi D terus mendorong kepada pemerintah yang berwenang, baik pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat, karena ini menyangkut keselamatan penumpang. Karena yang terpenting sebenarnya dari apa yang menjadi permasalahan kita selama ini berkaitan dengan transportasi laut, darat, udara, dan lain sebagainya, yang terpenting itu yang harus kita junjung dan harus kita utamakan itu adalah keselamatan. Karena ini tidak ada istilahnya, ketika mungkin terjadi sesuatu yang tidak kita inginkan, ini tidak akan kembali lagi seperti itu, Mbak. Ketika mungkin ada kejadian-kejadian seperti itu, sehingga perlu kiranya diperbaiki, perlu kiranya dievaluasi, perlu kiranya diselidiki apa penyebab daripada tragedi yang Mbak sampaikan tadi, sehingga ketika itu terjadi, maka hal itu tidak boleh terulang kembali. Sehingga dari beberapa pihak, baik eksekutif, baik itu yang berwenang di permasalahan tersebut, itu menjadi bahan evaluasi supaya tragedi dan kejadian-kejadian itu tidak terulang kembali, karena ini menyangkut keselamatan masyarakat, menyangkut nyawa dari penumpang itu. Sesuai dengan apa yang saya sampaikan tadi, yang terpenting dan yang paling utama adalah keselamatan penumpang yang berada di tragedi itu. Tidak hanya di tragedi kapal tadi, maupun di daratan, udara, dan lain sebagainya. Yang terpenting dari itu, karena sehingga ini menjadi pembelajaran bagi kita semua, supaya hal-hal tersebut tidak terulang kembali, dan semua pihak harus bisa memperbaiki hal tersebut tidak terulang kembali, seperti itu, Mbak.
Tapi kalau boleh diceritain dikit insidennya karena apa sih Pak? Insidennya itu apa yang terjadi di situ? Kalau yang saya tahu kemarin itu kan informasi yang saya dapatkan itu kan overload seperti itu, ada kebocoran mesin dan lain sebagainya. Dan dari itu semua, dari permasalahan dan penyebab itu semua, ini harus ada yang bertanggung jawab seperti itu, Mbak. Karena ini saya sampaikan tadi menyangkut nyawa manusia yang harus kita selamatkan dan pemerintah harus bisa menjamin keselamatan dari masyarakat yang ikut dari kapal tersebut seperti itu, sehingga semua pihak harus mengevaluasi yang bertanggung jawab itu, baik itu dari PT kapalnya, terus kalau memang itu di bawah naungan Dinas Perhubungan Provinsi ya Dinas Perhubungan Provinsi, kalau memang itu di bawah naungan kementerian ya kementerian harus menyelidiki insiden itu supaya ini tidak terulang kembali. Dan informasi yang saya dapatkan juga kapal itu sudah tidak layak dioperasikan lagi, dan ini harus diselidiki juga siapa yang memaksakan kapal itu digunakan sehingga mengakibatkan banyak korban seperti itu. Oke, baik. Iya. Cukup cukup menakutkan ya kalau didengarkan ya, Pak, insidennya ya. Baik, itu mungkin bisa jadi salah satu evaluasi ya agar bisa diberikan peraturan untuk KMP lainnya agar tidak terjadi lagi kejadian seperti ini atau insiden seperti ini gitu ya Pak Uda ya. Baik, Empower, kita masih ada satu segmen lagi. Jangan kemana-mana, kita akan kembali ke segmen 3 masih di podcast Suara Rakyat. Di podcast Suara Rakyat segmen ketiga kali ini Empower, kita akan ngobrolin masih tentang transportasi laut, tapi ada mimpi besar pemerataan pembangunan yang mau saya tanyakan ke Pak Huda ya. Kalau ngomongin soal pemerataan pembangunan di Pak Huda, transportasi laut ini ada di posisi mana sih menurut Bapak? Ya, kita tahu hari ini Jawa Timur ini kan dari sisi geografis ya lebih banyak pulaunya daripada daerah-daerah lain seperti Jawa Tengah, Jawa Barat dan lain sebagainya, sehingga pemerataan pembangunan di sektor transportasi ini menjadi mimpi daripada pemerintah Provinsi Jawa Timur, sehingga ada sebuah cita-cita dari Ibu Gubernur bahwa Jawa Timur ini menjadi gerbang baru Nusantara. Ini sebenarnya tidak hanya sebatas tagline saja, kan, tapi ini mimpi besar Jawa Timur supaya akses ketika mungkin untuk menuju ke IKN, untuk menuju ke perekonomian global, untuk menuju ke perekonomian secara merata di negara kita di Indonesia itu harus melalui Jawa Timur seperti itu. Dan ini harus diimbangi dengan dengan transportasi yang ada di kepulauan seperti itu. Jangan hanya di luar pemerintah Provinsi Jawa Timur ataupun di luar Jawa Timur. Jawa Timur ini sebagai gerbang baru Nusantara. Akan tetapi di pulau-pulau terkecil itu diabaikan kebutuhannya. Ini yang ingin saya sampaikan seperti itu, Mbak. Ini menjadi mimpi besar supaya ini seimbang seperti itu. Tidak hanya sebatas mimpi besarnya Jawa Timur ini menjadi akses menuju provinsi lain seperti Papua, seperti itu, seperti Kalimantan, Sulawesi. Memang Jawa Timur ini menjadi tempat strategis seperti itu untuk menjadi kunci transportasi ekonomi yang ada di negara kita. Cuman di sisi lain Jawa Timur juga memiliki kepulauan-kepulauan kecil yang harus dilihat oleh pemerintah seperti itu untuk menyeimbangi kesetaraan pembangunan yang ada di Provinsi Jawa Timur. Karena ini bagian dari Provinsi Jawa Timur
yang harus sama-sama disetarakan dan yang harus sama-sama difasilitasi. Karena penyakit terbesar di Jawa Timur ini bukan kemiskinan kalau menurut saya, akan tapi kesenjangan dari wilayah A ke wilayah B seperti itu. Kita lihat mungkin kalau kita bandingkan di Surabaya di Madura jauh. Seperti walaupun secara geografis ini berdekatan, tapi secara ekonomi, secara infrastruktur dan lain sebagainya sangat jauh. Ini yang menjadi permasalahan terbesar di Jawa Timur itu kesenjangan seperti itu. Kesenjangan antar kabupaten, antar daerah ya, yang padahal berdekatan kok jomplang banget gitu betul. Ya, karena itu yang pasti harus diperhatikan. Ya. Karena memang pulau-pulau kecil yang ada di Madura itu meskipun mungkin karena mereka menganggap itu pulau kecil gitu, tapi jangan lihat pulau kecilnya, lihat kehidupan yang ada di sana ya Pak ya, betul ya. Nah, karena kan YouTube ini atau podcast ini disaksikan juga oleh anak-anak muda zaman sekarang. Ya. Pak Huda, kira-kira ada nggak sih peluang untuk anak muda agar ikut terlibat dalam solusi transportasi laut ini, baik lewat teknologi atau mungkin advokasi? Sebenarnya peluang dari anak muda untuk untuk membantu penyetaraan pembangunan, untuk membantu masyarakat kepulauan itu sangat besar sekali, Mbak, seperti itu. Jangan hanya saya juga bagian dari anak muda, karena umur saya masih di bawah 40 tahun, Mbak. Secara aturan kan saya masih anak muda, seperti itu. Dan kebetulan saya di dapil saya ini menaungi organisasi kepemudaan seperti itu, sehingga interaksi saya setiap hari, setiap turun ke dapil, bahkan yang mendampingi saya itu masih anak-anak muda semua, sehingga anak muda hari ini jangan hanya menjadi penonton YouTube saja, tidak hanya nyekrol YouTube saja, nyekrol TikTok saja, tidak hanya menamakan dirinya sebagai netizen saja seperti itu. Akan tapi anak muda hari ini harus ikut andil mempromosikan keindahan-keindahan alam yang ada di pulau-pulau kecil yang ada di Madura. Ini bagian dari membantu mempromosikan, sehingga hari ini kan seperti ini, Mbak. Ketika mungkin di suatu tempat itu viral, ada keindahan alam yang sangat indah sekali, maka berita itu baru turun, memfasilitasi, membangun dan lain sebagainya. Tunggu viral dulu. Ini kerjaan anak-anak muda sebenarnya. Yang membuat viral tempat tersebut. Iya, ini tugas dari anak-anak muda, konten kreator yang notabene di situ umurnya masih berstatus Gen Z seperti itu, memviralkan dulu, mengeksplor keindahan alam yang ada di kepulauan-kepulauan tersebut, sehingga nanti ada ketertarikan dari masyarakat luar untuk hadir ke pulau tersebut, untuk mengunjungi ke pulau tersebut, karena kita tahu masing-masing pulau yang ada di Madura itu mempunyai kelebihan-kelebihan sendiri. Kalau disebabkan mungkin airnya bersih, di situ ada ikannya yang selalu diekspor ke luar negeri, ke Cina, ke Thailand, bahkan ke Korea, itu mempunyai kelebihan-kelebihan yang harus ditampakkan oleh para Gen Z supaya lebih mendunia. Ketika sudah mendunia, maka secara tidak langsung akan ada tekanan-tekanan akan ada tekanan kepada pemerintah supaya membangun pulau-pulau tersebut, supaya ada konektivitas, mempercepat akses dari daratan ke kepulauan seperti itu. Bahkan mungkin nanti ada bandara supaya dari daratan ke kepulauan seperti itu, Mbak. Akhirnya nggak hanya transportasi laut, tapi juga transportasi udara terbangun di situ ya, Pak ya. Kalau kalau viral itu bisa dilakukan oleh teman-teman Gen Z seperti itu. Teman-teman Gen Z ya, para Gen Z, silakan tunjukkan pesona kalian ya dengan membuat sebuah konten yang dimana konten itu bisa jadi viral. Konten di pulau-pulau kecil yang ada di Madura ya Pak ya, di Sumeneb itu bagus-bagusnya. Saya juga dengar dari Mas Faizan itu juga cerita tuh bagus-bagus tuh. Bahkan masih
salah satu pulau itu ada yang masih perawan ya, maksudnya dalam arti belum tersentuh sama sekali. Itu Iya. kayaknya perlu dieksplor lagi ya. Salah satu cara yang bisa bikin pemerintah turun tangan langsung tergerak hatinya adalah ketika ada yang viral. Iya, Gitu. iya, iya. Oke. Nah, kalau dari Pak Huda sendiri nih, dalam satu kalimat, kenapa transportasi laut harus jadi prioritas pembangunan di Jawa Timur? Iya, Silakan iya. Pak Huda. Karena sesuai dengan apa yang saya sampaikan tadi, letak geografis dari Jawa Timur ini kan lebih mendominasi ke apa namanya, ke trans laut, karena ketika mungkin kita mau menyeberang ke Bali harus melalui laut. Ketika mungkin lewat Kalimantan kita harus melalui jalur laut, Papua juga jalur laut. Makanya cita-cita besar dari pemerintah Provinsi Jawa Timur ini menjadikan Jawa Timur ini menjadi gerbang baru Nusantara, seperti itu. Sehingga faktor trans laut ini menjadi penting untuk bagaimana cita-cita dari pemerintah Provinsi Jawa Timur, khususnya Ibu Gubernur, menjadikan Jawa Timur ini menjadi gerbang baru Nusantara. Banyak sekali hari ini program-program, salah satunya sesuai dengan apa yang saya sampaikan tadi, mempercepat akses dari Pulau Jawa ke Pulau Bali, seperti itu. Kemarin tanggal 23 juga sudah saya sampaikan tadi, ada launching kapal cepat hanya membutuhkan 2,5 jam dari Banyuwangi ke Denpasar. Kalau lewat Ketapang kan mungkin dari Ketapang ke Pelabuhan Bali 1,5 jam, tapi dari apa namanya, dari Pelabuhan pelabuhannya Bali, ke Denpasar ke Denpasarnya. kotanya itu membutuhkan sekitar 3-4 jam, seperti Betul. itu. Maka apa namanya, melalui Dinas Perhubungan hari ini sudah menyiapkan apa namanya, kapal cepat untuk bisa mengakses dan mempercepat dari Jawa Timur melalui Banyuwangi Pelabuhan BUM ke Pelabuhan Denpasar, seperti itu. Sehingga itu hanya membutuhkan sekitar 2 sampai 2,5 jam, seperti itu, Mbak. Oke, akses untuk masyarakat bisa berpindah dari satu pulau ke pulau lain dengan menggunakan speedboat itu lebih diutamakan ya, apalagi untuk di daerah kepulauan terpencil seperti di Sumeneb tadi dan kepulauan-kepulauan yang ada di situ ya. Baik, untuk closing statement di episode kali ini Pak Huda, silakan. Ya, dari saya sebagai bagian dari masyarakat Madura, bagian dari masyarakat Provinsi Jawa Timur, transportasi laut itu tidak hanya sebatas bagaimana konektivitas antara daratan ke kepulauan, tidak hanya dari wilayah A ke wilayah B, tapi di sisi lain transportasi laut itu bisa berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi, bisa berdampak terhadap bagaimana bisa apa namanya, menambah kesejahteraan masyarakat melalui kesehatan, seperti itu. Ini yang terpenting, karena kebutuhan mendasar dari masyarakat sebenarnya itu adalah bagaimana bisa menjaga kesehatan, seperti itu. Dan pemerintah wajib apa namanya, hadir dalam hal tersebut, sehingga transportasi laut itu tidak hanya sebatas menyambung koneksi antara wilayah A ke wilayah B, wilayah B ke wilayah C, tidak hanya sebatas itu. Tapi di sisi lain ada hal yang harus dijaga di situ, bagaimana meningkatkan ekonomi masyarakat, bagaimana bisa apa istilahnya, memperpanjang umur dari masyarakat, karena memang mungkin ada akses untuk dari rumah sakit A ke rumah sakit B itu bisa dipercepat, sehingga seperti itu. Sehingga apa namanya, transportasi laut itu sangat penting untuk ditambah fasilitasnya, untuk ditambah armadanya. Dan saya sebagai wakil dari masyarakat Provinsi Jawa Timur, masyarakat dari Madura, selalu mendorong terhadap pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk bisa selalu menganggarkan lebih dari tahun ke tahun untuk bisa apa namanya, menambah dari fasilitas dari transportasi laut itu sendiri, seperti itu, Mbak. Oke. Baik, itu tadi banyak sekali ya masukan-masukan dari Pak Huda selaku anggota Komisi D DPRD Jawa Timur untuk pemerintah Kota Jawa Timur, pemerintah Provinsi Jawa Timur ya maksud saya. Nah,
banyak infrastruktur yang juga harus dibangun di situ, apalagi transportasi lautnya untuk keberlangsungan hidup warga atau masyarakat yang berada di pulau-pulau terpencil. Nah, Empower, cukup sekian episode kali ini, Pak Huda. Terima kasih Ya, banyak. terima kasih juga Mbak. Sampai ketemu di next episode ya, Pak ya. Terima Kita kasih. akan bertemu lagi di next episode dengan Pak Huda. Dan kami berdua pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.